Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Suci Indah Saputri dan kita akan belajar materi tentang bentuk akar. Yang pertama, pengertian dari bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan real positif dengan hasil bukan bilangan rasional. Nah, pada operasi aljabar dalam bentuk akar, yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu bentuk operasinya sama. Jadi ketika ada B akar A ditambah ataupun dikurang C akar A, itu kita cukup menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pokoknya saja. Dan yang harus diperhatikan di sini akarnya harus sama ya, sama-sama akar A. Nah, sebagai contoh, misalkan kakak punya 2 akar 3 ditambah 5 akar 2 ditambah 6 akar 3 dikurang 2 akar 2. Nah, di sini kita harus memperhatikan yang akarnya itu sama ya. Jadi di sini ada akar 3 dengan akar 3. Maka kita langsung menggabungkan saja, yaitu dengan menjumlahkan bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya di sini 2 ditambah 6, berarti 2 ditambah 6 akar 3. Kemudian selanjutnya ada 5 akar 2 dikurang 2 akar 2. Berarti kita tinggal menggabungkan bilangan pokoknya saja, yaitu 5 dikurang 2 akar 2. Sehingga hasilnya adalah 8 akar 3 ditambah dengan 3 akar 2. Oke, simpel ya. Selanjutnya, untuk perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian itu sendiri, ketika ada akar A dikalikan dengan akar B, nah ini sama-sama di dalam akar yang, maksudnya sama-sama di dalam akar, maka dia bisa langsung dikalikan saja, tapi masih di dalam akar. Begitu juga dengan pembagian. Akar A dibagi akar B, ini bisa langsung dibagi saja A per B. Nah, tapi dia masih di dalam akar. Contohnya seperti ini, misalkan kakak punya akar 2 dikali dengan akar 3. Nah, berarti ini bisa langsung dihitung dengan akar 2 dikali 3. Dan hasilnya adalah akar 6. Begitu juga dengan ini, ketika kakak punya akar 8 dibagi dengan akar 2, maka kita bisa langsung menghitung dengan akar 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 itu kan 4, berarti hasilnya adalah akar 4. Akar 4 adalah 2. Oke, dan yang selanjutnya adalah akar A dikali akar A itu sama dengan akar A pangkat 2 dan sama dengan A. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan yang ini, ketika dia ada akar yang sama, itu dikalikan, maka dia menjadi bilangan itu sendiri. Sebagai contohnya, misalkan kakak punya akar 2 dikali dengan akar 2. Nah, ini akan sama dengan akar 2 pangkat 2. Nah, akar 2 pangkat 2 itu adalah 2, jadi dia langsung keluar dari akarnya ketika suatu bilangan dipangkatkan 2 dan diakarkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah akar A kuadrat dikali akar B sama dengan A akar B. Oke, ini maksudnya seperti ini nih. Misalkan kita punya akar 4 dikali dengan akar 3. Nah, ini kan kalau kita pakai definisi yang ini, pakai operasi yang ini, maka dia harus langsung dikalikan ke dalam ya, yaitu 4 dikali 3. Nah, tapi berhubung 4 ini adalah 2 pangkat 2 dikali 3, maka 2 pangkat 2-nya bisa langsung keluar. 2 pangkat 2 adalah 2, kalau diakarin akar 3. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan melihat contoh soal. Hitung dan sederhanakan akar 4 ditambah hitung dan sederhanakan akar 2 ditambah akar 4 ditambah akar 8 ditambah akar 16.
Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita gabungkan dulu. Yang pertama kita sederhanakan dulu. Yang ini kan akar 2. Akar 2 itu adalah bentuk paling sederhana karena dia udah nggak bisa lagi dicari akarnya. Jadi kita tetap tuliskan akar 2. Nah, kemudian akar 4, kan kita udah tahu ya, akar 4 itu adalah 2. Jadi kita langsung tuliskan 2. Kemudian akar 8. Nah, 8 ini bisa dipecah menjadi 4 dikali 2. Kenapa kita ambil angka 4? Karena 4 itu bisa diakarkan. Akar 4 itu kan 2 ya. Makanya kita cari berapa bilangan yang bisa diakarkan gitu. Nah, kemudian 16. Akar 16 ini kan udah tahu ya semuanya, akar 16 adalah 4. Nah, kemudian kita tuliskan ulang yang akar 2-nya di sini. 2-nya juga dituliskan ulang. Nah, ini 4-nya bisa keluar. Karena akar 4 itu adalah 2, kita tulis 2. Ini akar 2-nya tetap ya di sini. Nah, kemudian 4-nya juga ditulis ulang. Sehingga hasilnya adalah kita hitung dulu yang bilangan pokoknya. Ini ada 2 dengan 4 dijumlahkan hasilnya 6. Nah, kemudian ini ada akar 2 ditambah 2 akar 2. Kan sesuai dengan operasi penjumlahan tadi, kita cukup menjumlahkan bilangan pokoknya saja. Ini bilangan pokoknya 2, dan yang ini bilangan pokoknya berapa? Nggak ada ya? Nah, jadi kalau misalkan dia tidak dituliskan bilangan pokoknya, artinya dia ada bilangan 1. Nah, memang 1 itu tidak dituliskan gitu ya. Jadi kita cukup menjumlahkan 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3 akar 3. Nah, ini adalah latihan untuk kalian kerjakan. Silakan dikerjakan, disederhanakan sama seperti contoh soal yang tadi, cara mengerjakannya. Nah, kemudian silakan dicatat hasilnya berapa ya. Ada 3 nomor. Nomor 1 akar 3 ditambah akar 9 ditambah akar 27. Nomor 2, 2 akar 2 ditambah 2 akar 8 ditambah 2 akar 32. Dan nomor 3, 5 akar 24 ditambah 3 akar 3 dikali, ini semuanya ya dikali, nggak cuma yang ini doang, maksudnya ini dikali dengan yang 2 ini ya. 3 akar 3 dikali akar 18 ditambah 2 akar 32. Nah, kemudian kita akan masuk ke merasionalkan bentuk akar. Jadi bentuk akar ini juga harus dirasionalkan. Seperti bentuk A per akar B. Jadi pada suatu bentuk akar itu, akarnya tidak boleh menjadi suatu penyebut ya, tapi dia boleh menjadi pembilang. Jadi gimana caranya si akar yang tadinya di bawah ini bisa jadi ke atas? Nah, untuk merasionalkan yang bentuknya A per akar B seperti ini, kita bisa mengalihkan dengan akar B per akar B. Jadi ini akar di bawahnya berapa, itu kita kalikan. Nah, sehingga menjadi A dikali akar B kan A akar B. Akar B dikali akar B kan sama aja akar B pangkat 2. Ingat, tadi akar B pangkat 2 hasilnya adalah B, bilangan pokok itu sendiri ya. Sehingga kita bisa menggabungkan A per B-nya jadi A per B akar B. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Misalkan nih soalnya adalah 3 per akar 2. Nah, 3 per akar 2 ini kan belum rasional bentuknya. Sehingga kita harus mengalinya dengan akar yang di bawah ini, yaitu dikali dengan akar 2 per akar 2. Kenapa sih harus akar 2 per akar 2? Karena akar 2 per akar 2 ini kan bernilai 1, ya kan? Ketika akar 2 dibagi akar 2 hasilnya 1. Dan 1 ini tidak akan merubah nilai pokok dari 3 per akar 2. Itu ya. Nah, sekarang kita langsung kalikan. 3 dikali akar 2 adalah 3 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2. Sehingga sama dengan 3 per 2 akar 2. Nah, ini bentuk yang pertama. Selain itu, kita juga akan bertemu dengan bentuk yang seperti ini nih. C per akar A ditambah akar B. Kalau tadi yang di bawah akarnya hanya 1, sekarang akarnya itu ada 2, yaitu penjumlahan dari 2 buah akar yang berbeda. Kalau seperti ini, nah kita harus mengalihkan dengan akar sekawan. Ini namanya akar sekawan. Akar sekawan itu apa sih? Akar sekawan itu adalah akar yang dia itu tuh sama bilangannya di depan dan di belakang, tetapi
bentuk operasinya itu berlawanan. Jadi kalau yang ini positif, yang ini negatif. Kalau yang ini negatif, yang ini harus positif. Ini adalah sekawan namanya. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada soal C per akar A ditambah akar B, kita harus ngalinya dengan akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Kenapa sih kok harus dikali sekawan? Karena nanti yang di bawah ini ketika kita kalikan dengan sekawannya, dia akan habis. Akan habis maksudnya gimana? Seperti ini. Nih, kalau misalkan kakak jabarin nih yang ini. Oke. Nah, akar A dikali akar A itu kan akar A pangkat 2 seperti yang tadi kita tahu ya. Nah, terus kan nih depan dikali belakang sekarang kan akar A dikali negatif akar B. Berikan jadi min akar A dikali B gitu kan. Nah, kemudian ini juga dikali nih akar B dikali akar A. Plus ya tandanya akar A dikali B. Nah, kemudian akar akar B dikali dengan negatif akar B, berarti min akar B pangkat 2 gitu ya. Nah, sehingga ini kan akar A pangkat 2 itu adalah A. Terus yang ini kan habis nih, karena min ketemu plus habis ya. Sehingga sisanya tinggal min akar B pangkat 2 itu kan adalah B, jadi min B. Nah, jadi yang di bawah itu akarnya akan hilang ketika kita mengalihkan dengan sekawannya. Terus yang di atas tinggal dikali aja deh, C dikali akar A min akar B gitu. Untuk contohnya seperti ini nih. Misalkan soalnya adalah 3 per akar 8 ditambah akar 5. Sehingga untuk merasionalkannya kita mengalihkan dengan akar sekawan. Sekawannya adalah akar 8 dikurang akar 5 dibagi akar 8 dikurang akar 5. Sekarang yang di atas langsung dikali aja ya, 3 dikali akar 8 dikurang akar 5 yang ini. Nah, kemudian yang di bawah ini kita langsung depannya dikuadratkan dikurang belakangnya dikuadratkan, sama seperti prinsip yang di atas ini ya. Jadi langsung 8 dikurang 5. Hasilnya adalah berapa ini? Yang di atas tetap 3 akar 8 min akar 5. Ini dikali ya ke dalam. Nah, 8 dikurang 5 kan 3. 3 dengan 3-nya dicoret sehingga hasilnya menjadi min 8 akar 5. Oke, untuk bentuk yang ketiga adalah C per akar A dikurang akar B. Nah, ini sama persis dengan yang tadi ya. Jadi untuk menghilangkan bentuk akar di bawahnya itu dikalikan dengan akar sekawan, yaitu dikali dengan akar A ditambah akar B per akar A ditambah akar B. Nah, untuk hasilnya pun sama. Ini C dikali dengan akar A ditambah akar B. Kemudian yang bawahnya itu akar A dikali akar A itu kan sama kayak tadi ya, akar A pangkat 2, sehingga hasilnya A aja. Nah, kemudian ini nanti akan habis karena ada min sama plusnya. Dan ini akar B dikali dengan akar B. Oh ya, ini salah ya, seharusnya dia tetap negatif. Pokoknya yang di bawah ini, apapun kondisinya, dia selalu dikurang. Jadi A dikurang B. Ini ya. Nah, sebagai contoh nih, kalau yang di bawah 4 per akar 2 dikurang akar 7 dikali akar 2 ditambah akar 7 per akar 2 ditambah akar 7 supaya akar yang di bawahnya hilang, dikali sekawannya ini ya. Nah, 4 dikali akar 2 ditambah akar 7 langsung kita tulis saja. Kemudian yang di bawah ingat depan dikuadratkan berarti kan 2. Nah, ini harusnya dikurang belakang dikuadratkan akar 7 pangkat 2 berarti 7. Nah, ini akan kakak tulis di sini aja ya, karena hasil bawahnya juga bakalan salah. Nah, jadi yang ini adalah 4 akar 2 ditambah akar 7 per 2 dikurang 7 berapa? Negatif 5. Sehingga kalau kita tuliskan jadi negatif 4 per 5 dikali dengan akar 2 ditambah akar 7. Oke, hasilnya seperti ini ya yang benar. Selanjutnya, bentuk keempat yaitu kalau misalkan yang di depannya itu dia bukan akar atau bentuknya itu sudah di luar akar, bilang pokok aja. Nah, kalau kayak gini sebenarnya tuh sama persis dengan yang sebelumnya, bahkan caranya pun sama persis nih ya. Ini kan C per A min akar B.
Nah, ini juga dikali akar sekawannya, ya kan? Nih, jadi ada A min akar B, sekawannya apa? Ya A plus akar B. A plus akar B, gitu ya. Pokoknya sama persis gitu, sekawan, cuma beda tanda. Nah, kemudian yang C langsung dikaliin dengan A plus akar B, gini. Nah, kemudian yang bawah pun prinsipnya masih sama, yaitu depan pangkat 2, ini ya, A kuadrat, dikurang belakang pangkat 2. Berhubung belakangnya akar B pangkat 2 itu kan adalah B. Nah, jadi kayak gini. Jadi sebenarnya kalian cukup memahami satu kali aja gitu ya. Dan kalian kalau sudah paham pasti bisa semuanya. Nah, untuk contoh di sini ada 5/6 min akar 3. Supaya akar 3-nya hilang, maka menjadi bilangan biasa dikalikan dengan 6 plus akar 3/6 plus akar 3. Yang di atas langsung dikalikan saja, 5 dikali 6 plus akar 3. Dan yang di bawah tinggal yang depan dikuadratkan, yaitu 6 pangkat 2, dikurang yang belakang dikuadratkan. Berarti 3 ya. Nah, di sini kita hitung nih. Yang di atas nih masih tetap sama, nulisnya 5 dikali 6 plus akar 3 per 6 pangkat 2 adalah 36. 36 dikurang 3. 36 dikurang 3 berapa? 33. Nah, kemudian nih karena 33 itu tidak bisa dicoret dengan 5, maka 5-nya dikalikan ke dalam. 5 dikali 6, 30. 5 dikali akar 3, 5 akar 3. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, kemudian untuk bentuk yang kelima juga masih sama, cuma bedanya yang ini positif, gitu ya. Nah, ngalinya juga dengan akar sekawan yang sama persis dengan yang sebelumnya, nih kayak gini. Nah, kemudian untuk contohnya pun sama ya. Ini misalkan ada 2/4 plus akar 3. Untuk menghilangkan bentuk akar yang di bawah dikali dengan akar sekawan, yaitu 4 min akar 3/4 min akar 3. Nah, kemudian 2 dikali 4 min akar 3 yang di atas ini. Ya, kemudian yang di depan dikuadratkan 4 pangkat 2. Dikurang belakang dikuadratkan, akar 3 pangkat 2, 3 ya. Nah, sehingga kita bisa langsung hitung hasilnya. 4 pangkat 2 berapa? 16. 16 dikurang 3 hasilnya 13, betul. Nah, kemudian karena 13 ini nggak bisa dibagi dengan 2, nggak bisa dicoret dengan 2, maka 2-nya kita kalikan ke dalam. 2 dikali 4 adalah 8, 2 dikali negatif akar 3, min 2 akar 3. Nah, ini adalah latihan untuk kalian mengasah lagi kemampuan kalian tentang merasionalkan bentuk akar. Hanya 2 soal dan ini kelihatan simpel banget ya. Silakan mengerjakan. Dan sekian materi tentang bentuk akar. Jika ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.